tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tengok Nabi, Bu. Betul kan? Piring pecah, gelas pecah. Anas bin Malik berbuat salah. Nabi tidak pernah mengatakan kenapa berbuat begitu, kenapa begini. Karena dalam hati Nabi merasakan tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan Allah, ciptaan Allah, kehendak Allah, atas izin Allah. Daun jatuh itu kehendak Allah, atas izin Allah, pada hakikatnya perbuatan Allah. Masya Allah. Ibu datang kemari, pada hakikatnya itu kehendak Allah, atas izin Allah dan perbuatannya Allah. Tawadu rendah hati, gak akan sombong, gak akan merasa mulia, merasa hebat. Karena semuanya itu adalah pekerjaan Allah pada hakikatnya. Dan terakhir, ada hamba yang ditarik oleh Allah agar dekat dan mengenal Allah. Padahal hamba itu tidak taat kepada Allah, tetapi secara mendadak dengan rahmat Allah, dia menariknya sehingga ia dekat dan mengenal Allah. Ulama sufi yang mengalaminya adalah Syekh Fudal bin Iyad, Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham. Ya. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, tak lama kali ya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Bu, kita diskusi. Ya, alhamdulillah Bapak. Semoga Allah kaget saya Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak ya. Bapak dapat pahala, Ibu dapat pahala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Majelis ilmu ini biar berfungsi dengan maksimal. Ya, alhamdulillah. Kami akan memberikan hadiah. Alhamdulillah. Bertanya. Iya, bagus. Dua orang saja. Ya, tabarakallah. Alhamdulillah. Karena sekali lagi kita mintakan kepada Bapak Ibu banyak pertanyaan. Alhamdulillah, bagus. Supaya bisa diaplikasikan di keluarga maupun diri sendiri. Iya. Kami persilakan yang ingin bertanya. Baik. Silakan Ibu dulu. Ya. 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 Oh iya, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pengurus BKN, semoga Allah membalas kebaikannya. Pengurus BKN, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan pengurus BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz. Iya. Antara anugerah dan musibah. Masya Allah. Dari kan dari terangkan. Iya. Anak nggak taat. Anak nggak taat. Anak nggak taat anugerah. Ya. Suami masih belum taat. Oh, suami bekerja anugerah. Oh, suami yang belum kerja cobaan juga anugerah. Jadi gini Ustaz, gimana kalau seandainya itu ataupun sudah kejadian si istri yang mencari nafkah, suami malah nggak kerja, Iya. itu gimana Ustaz? Anugerah atau musibah? Pintar ya. Terima kasih warahmatullahi. Iya. Anak belum taat itu anugerah. Suami tidak kerja itu juga anugerah. Nah, bagaimana kalau misalnya kebalikannya istri yang bekerja? Nah, pertanyaannya, apakah itu juga anugerah? Apakah itu musibah? Iya. Makanya semua ketentuan Allah, perhatikan Bu. Semua ketentuan Allah berpulang bagaimana kita menyikapinya. Kalau misalnya istri yang kerja, suami nggak mau kerja, bagi istri, kalau itu menganggap sebuah karunia anugerah, dia dapat pahala dan Allah akan memperkenalkan dirinya kepadanya dan dia akan bisa bersabar. Tapi kalau misalnya bagi istri dia menganggap ini suatu azab, bala bencana, laknat dari Allah, dia akan semakin jauh dari Allah dan dia akan mendapat dosa. Jadi kembali lagi bagaimana si istri menyikapi setiap
setiap musibah. Jadi sekali lagi ya, apapun yang Allah takdirkan sama kita, jangan kita anggap buruk. Semuanya baik. Bu, tidak ada ketentuan Allah yang buruk. Betul? Betul, Bu? Covid ini sebagian banyak orang menganggap ini buruk. Betul? Banyak yang mati, meninggal. Itu ketentuan Allah, takdir Allah. Betul? Gak ada di luar yang terjadi di luar ketentuan Allah, gak ada. Semua ketentuan Allah. Ya. Kalau kita menganggap, meyakini, mempercayai bahwa ketentuan Allah Covid ini adalah baik, kita akan mendapat pahala dan kita akan terbantu bisa bersabar dan kita akan mendapatkan hikmah dan pelajaran dari musibah Covid ini. Jadi Pak, kembali lagi tadi pada pertanyaan Pak Haji tadi, ya, semua ketentuan Allah itu baik. Jadi istri bekerja, kalau dia bisa bersabar atas ketentuan Allah yang Allah takdirkan kepadanya, dia tidak ngomel, dia tidak merepet, tapi tentu juga ikhtiar mesti berjalan, jangan hanya pasrah. Apa ikhtiarnya? Nasihati suami, Bang, abang kan kepala rumah tangga, betul? Kewajiban abang memberi nafkah, bukan saya sebagai istri. Jadi sabar itu bukan pasrah, tidak melakukan apa-apa, itu salah. Sabar adalah tetap berada dalam yang Allah sukai. Oh, suamiku nggak kerja, sabar. Oh, nggak ada beras untuk dimasak, sabar. Nggak ada apa-apa. Anakku belum taat, sabar. Suamiku belum taat, sabar. Nggak buat apa-apa, oh itu salah. Paham ya, Pak? Paham ya? Mungkin. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui jawaban. Ada lagi yang lain? Ya, alhamdulillah, tabarakallah Pak Haji, alhamdulillah. Apa kabar Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Makasih Pak Haji, semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Amin. Belum Pak Haji, pakai mic dulu Pak Haji. Pakai mic dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal ini yang mau saya tanya. Alhamdulillah. Satu dulu Pak Haji, satu dulu. Satu, Biar nggak lupa. apa indikasinya kalau kita itu sabar dan ikhlas? Masya Allah. Terus terang, saya sebagai suami dan sebagai seorang ayah, Ya. kadang-kadang apakah kita marahi anak dan memukul anak atau marahi istri Iya. atau memukul istri, apakah kita tergolong orang yang tidak sabar? Iya, pintar. Tunggu, satu dulu, tunggu bentar. Satu dulu ya, nanti saya lupa. Satu dulu. Yang pertama, Ustadz, apa indikasinya dikategorikan kita itu orang yang sabar? Ciri-cirinya apa? Gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Sabar itu adalah pada pukulan pertama, itu dikatakan sabar. Artinya, ketika kita kena musibah kedekap, udah hati kita tidak ciut, kita tidak mengeluh, kita nggak ngomel. Langsung kita kaitkan kepada Allah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, disitulah kita dikatakan orang yang sabar dan kita mendapat pahala. Tapi kalau misalnya kata Nabi, terdedak, kena musibah, dicaci, dihina, uang hilang, dompet hilang, udah kita merepet, aduh, baru kita sabar, kita nggak dapat pahala. Nah, yang kedua, berarti saya termasuk orang yang sabar, Ustaz. Saya- Karena apa namanya, nggak bisa dibilang kita semangat. ya, Orang yang sabar. Jadi sabar itu sulit, Ustaz. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas pada saat
Iya. Lalu kita menceritakannya kepada istri. Iya. Apakah kita itu nggak ikhlas? Karena kebaikan kita itu kita diskusikan sama istri kita. Pinter. Iya. Apakah itu nggak ikhlas, Ustaz? Iya. Ustaz, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian kita menceritakan kepada istri, Dek, tadi abang memberikan sesuatu lah kepada dia. Apakah itu termasuk ikhlas? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Seseorang dibalas sesuai dengan kadar apa yang dia niatkan. Kalau Bapak Haji memberitahukan kebaikan Pak Haji kepada istri untuk mendidik istri supaya dia mengikuti apa yang Pak Haji buat, itu baik dan itu juga sudah dikatakan ikhlas. Tapi kalau misalnya niat Pak Haji ingin pamer, Pak Haji ingin supaya dianggap suami yang hebat, suami yang suka memberi, suami yang banyak duit, Pak Haji nggak ikhlas. Jadi bergantung kepada niatnya dan supaya itu baik, itu namanya mendidik istri agar dia juga punya sifat pemberi, ya, punya sifat dermawan. Kewajiban Pak Haji bahkan sebagai seorang suami, apa kewajiban suami, Bu? Yang pertama memberikan nafkah lahir batin, yang kedua memberikan rumah, yang ketiga memberikan pakaian, yang ketiga mendidik ilmu agama. Haram hukumnya suami tidak mendidik ilmu agama. Perhatikan, Bu, sampaikan sama suami, Bu, Bang, haram hukumnya loh, Bang, kalau abang nggak mendidik ilmu agama sama kami, Bang. Kalau suami nggak ngerti ilmu agama, suami membawa istrinya ke pengajian-pengajian. Kalau suami punya kelebihan rezeki, panggil ustadz ke rumah, mengaji di rumah. Kalau suami nggak punya kelebihan rezeki, bawa istrinya ke pengajian-pengajian belajar ilmu agama. Kewajiban suami. Dosa kewajiban, dosa kalau misalnya suami nggak mendidik istrinya ilmu agama. Termasuk itu mendidik. Dek, tadi abang baru memberikan sedekah, adik buat gini juga ya. Ya Pak ya. Yang terakhir, kewajiban suami mengasihi, menyayangi. Nah, ini para suami-suami, tolong ini diperhatikan. Sudah selesai, sudah kita sudah, itu kan amanah, sudah kita jalankan nggak kewajiban kita. Ini saya ajak istri saya nih kemari. Di rumah saya buka pengajian juga setiap hari Ahad, malam Senin. Habis sholat subuh saya memberikan kajian manajemen hati, manajemen kalbu sama istri saya. Kita bahalikam. Awalnya dia agak berat, tapi lama-lama alhamdulillah dia mau. Habis maghrib kami tadarus baca Quran. Saya mengajari istri saya baca Quran sama kajian fikih di rumah. Datang kalau mau datang gratis. Nah, jadi buat rumah kita sebagai madrasah, itu kewajiban saya. Neraka tempat saya kalau saya tidak mendidik istri saya ilmu agama. Apalagi saya seorang ustaz. Ibu ya, tolong sampaikan sama suami, Bu. Bang, ini kewajiban abang mendidik saya ilmu agama, Bang. Ayo Bang, mengaji Bang, datang ke masjid sini Bang, istiqomah Bang. Nah, setiap hari Ahad Bang. Nanti daripada nanti abang masuk neraka Bang, gitu. Takut-takutin dia. Supaya dia mau mendidik ibu ilmu agama. Kalau ada rezeki lebih, panggil seorang ustaz ke rumah. Kalau nggak punya uang untuk panggil ustaz, suruh suami ibu itu untuk mengajak ibu ke pengajian-pengajian. Nah, gitu ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Ibu, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ibu Haja, silakan Bu. Sabar Bu, sabar Bu. Alhamdulillah, nafsu ya. Banyak bagus itu ya. Alhamdulillah, tabarakallah. Pintar Ibu ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan dari suami saya, Ustaz. Oh, suami Bu? Iya. Oh, alhamdulillah suami istri. Masyaallah, tabarakallah. Ini pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita tetap beristiqomah untuk Iya. bersabar? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tunggu, satu-satu dulu. Ini
saya nggak lupa. Pintar ibu ya. Semoga Allah membalas kebaikan ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam kesabaran? Bu, oh bu, saya tanya ibu dulu. Sabar letaknya di mana bu? Di mana bu? Yang kuat lah bu, sedikit bu. Tentang jamu. Di mana bu? Di hati. Agar bisa istiqomah dalam kesabaran, terus sabar ketika mendapat musibah, udah perbaiki hati. Bagaimana memperbaiki hati? Ingat, juga bisa juga dibuka di YouTube nanti juga tengok kalau lupa. Bagaimana memperbaiki hati? Yang pertama, tobat terus menerus, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu bersih hati. Udah? Tobat. Kalau bisa mandi tobat. Sholat sunat tobat, kemudian banyak istighfar. Itu untuk memperbaiki hati. Nah, jadi agar bisa istiqomah dalam kesabaran, perbaiki hati, ya banyak istighfar, mohon ampun. Nah terus yang kedua, agar bisa bersabar, agar bisa istiqomah dalam kesabaran, cari ilmu tentang hati. Nah, datang ke sini pengajian manajemen hati. Karena macam mana kita mau bisa buat pecel kalau nggak tahu ilmu tentang pecel, betul? Bagaimana kita mau bisa bersabar kalau kita nggak tahu tentang ilmu tentang hati? Bagaimana membersihkan penyakit-penyakit hati seperti iri, takabur, dengki, sombong? Cari ilmu tentang hati, pelajari manajemen hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam kesabaran? Minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, beri aku kesabaran ya Allah. 3 itu aja lah dulu cukup untuk tahap awal. Banyak bertobat, cari ilmu tentang hati, datang kemari kajian ahlikam manajemen hati. Yang ketiga, doa minta kepada Allah. Nanti akan saya tambah lagi kalau nanti sudah kajinya sudah hampir tamat. Hampir tamat. Nah, ini kan baru pertemuan 8 ini. Ya, jadi sikit-sikit. Karena sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Takut nanti ibu ibarat anak kalau makan terlalu banyak muntah. Nah, dan saya juga melihat juga ibu-ibu ini belum bisa begitu banyak dikasih ilmu tentang hati. Jadi separuh-separuh bertahap-tahap ya Bu ya. Nah, nanti insya Allah di bab pertengahan itu nanti akan ditambah lagi bagaimana agar bisa bersabar supaya istiqomah. Yang kedua Bu, Mana level tertinggi antara sabar dan ikhlas? Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Ustadz, mana level tertinggi antara sabar dan ikhlas? Sabar dan ikhlas amal hati tidak Bu? Amal hati tidak? Amal hati lebih berat timbangannya, lebih berat pahalanya ketimbang amal badan. Sholat, zikir, baca Quran, amal badan. Ikhlas hati, sabar hati, itu amal hati. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang ikhlas sudah pasti sabar. Betul? Salah apa betul? Salah? Betul kan dia? Orang yang ikhlas sudah pasti sabar. Orang yang sabar belum tentu ikhlas, betul? Orang yang sabar ya ikhlas juga. Jadi dua-dua sama tingginya, sama bagusnya, sama mulianya, ikhlas dan sabar. Kalau ibu sholat butuh sabar atau ikhlas? Kan nggak bisa satu aja, ikhlas saja, betul kan? Betul kan? Nah, itu artinya dua-dua itu sama tinggi, nggak bisa kita bilang-bilangkan. Nah, ibu sholat ikhlas saja, kemudian nggak sabar, udah cepet-cepet aja. Yang tadi 3 rakaat menjadi 1 rakaat, kan nggak bisa juga. Atau misalnya sholat sabar aja tanpa ikhlas, kan juga nggak bisa juga. Sholat kita nggak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Masya Allah, menarik kali ya, banyak pertanyaannya. Malah hidup ya. Ada lagi? Ayo silakan. Nah, ibu itu. Ya, alhamdulillah dapat ini, dia dapat apa ya? Bingkisan dari pengurus ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Ini pertanyaan penutup.
Penutup, alhamdulillah, tabarakallah. Kalau nggak bertanya, namanya Nggak enak gitu ya, nggak serga. pertanyaannya simpel saja. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Adi itu kita. Semua manusia punya hati. Hati menurut pengajian kita yang terpenting. Pintar. Di dalam Al-Quran, Iya. hati itu kau. Pintar. Pintar, alhamdulillah. Kalau itu artinya kalaban, Ya. bolak-balik. Pintar, pintar, alhamdulillah. Kita kaji sudah sampai ke 8. Pintar. Sedangkan hati kita ini tempat perang. Iya. Itu perang di situ. Pintar. Keinginan dunia, Iya. setan, Iya. manusia, Pintar. tapi bukan manusia yang sebenarnya, Ah. manusia yang menggoda maksudnya. Iya. Perang di hati. Bagus, ya benar. Jadi kira-kira sampai kapan pertanyaannya kita menata hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar kan pertanyaannya ya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya senang kali kalau ngisi pengajian di sini ya. Pintar-pintar jemaahnya, pertanyaannya macam-macam ya. Dan menambah ilmu juga buat saya. Ustaz, sampai kapan ya kita terus menata hati kita? Dalam hati kita ini kan banyak kali ini bisikan-bisikan setan ya, kemudian nafsu, dan juga ada bisikan malaikat. Bisikan malaikat kebaikan, sholat kamu, kata malaikat dalam hati. Ya, ada juga korin dari bangsa jin yang muslim. Itu membisikkan juga, taat kamu. Sedangkan nafsu membisikkan, oh jangan kamu sholat. Setan membisikkan, ngapain kamu cari ilmu agama. Nah, Ustaz, sampai kapan itu Ustaz? Bisikan-bisikan seperti itu. Nah, kapan tidak adanya? Kapan tidak adanya? Sedangkan kita mati aja, kita mati di alam barzah, di alam kubur, itu kita masih mendapatkan cobaan. Betul kan, Bu? Itu kita mati. Apalagi kita masih hidup seperti ini. Nah, sampai kapan itu nggak ada? Nanti di surga itu nggak ada. Itu yang pertama. Udah? Di surga kita mendapat ketenangan, kedamaian, bisikannya yang baik-baik, nggak ada yang buru-buru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perhatikan Bu. Kalau kita sudah mengenal Allah di dunia, udah sedekat kepada Allah, yang ada di dalam hati itu bisikan jin muslim, yang ada di dalam hati bisikan malaikat. Setan menjauh, nafsu menjadi nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang membisikkan hati kita. Enggak ada keburukan-keburukan lagi di hati. Kalau kita di dunia ini sudah mengenal Allah, itulah wali-wali Allah yang kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih wali-wali Allah itu, kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Allah, sudah dekat kepada Allah. Paham ya Bu ya? Jadi mari kita sama-sama untuk mencapai seperti wali-wali Allah, orang-orang soleh. Agar apa? Agar bisikan di hati kita ini sudah Allah yang nuntun, bukan lagi jin, bukan lagi setan. Sehingga yang membisikkan kita hanyalah jin muslim, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang baik. Kan ada nafsu yang buruk, ada nafsu yang baik kan? Nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, ya kan? Nafsu mutmainnah itu yang membisikkan sama malaikat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu sudah diikuti oleh korin. Saya bilang sama jemaah saya, pasien saya yang saya ruqyah, ibu diganggu sama korin dari jenis jin yang kafir, kata Nabi, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, setiap anak lahir sudah diikuti oleh korin. Korin artinya pendamping. Nah, termasuk Nabi, sahabat mengatakan termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya. Tinggal lagi korin yang ada di dalam tubuh Nabi sudah menjadi korin
jin yang muslim, sehingga Nabi hanya dibisikkan yang baik-baik. Sedangkan kita tanya sendiri masing-masing. Saya nggak bisa menjudge, menghakimi bapak ibu. Nah, kalau saya masih dibisikkan korin dari jin-jin yang kafir. Hai Ustaz Tri, ngapain kamu tahajud? Hai Ustaz Tri, kamu kan sedang sakit, udah nggak usah sabar aja. Ya merepet aja sama istrimu Ustaz Tri. Itulah bisikan-bisikan dari kadang dalam hati saya. Tapi saya istighfar, mohon ampun, minta tolong sama Allah. Nah gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui jawabannya. Dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya alhamdulillah Pak Haji. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Sekali lagi fungsi dari masjid supaya maksimal melihat cara kita untuk memberikan kesempatan kepada jemaah. Alhamdulillah. Ke masjid, kemudian pintu masuknya adalah datang ke masjid, ikut majelis ilmu dan banyak bertanya. Alhamdulillah. Supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ya alhamdulillah. Ya, tentu dengan doa ya Bu ya. Nah, semoga berkah ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, beri dosa kami ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima taubat mereka. Kasihanilah mereka ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga-Mu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkahi. Mudahkan urusan kami dan berkahi. Panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Mohon ya Allah. Ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, anugerahkan ya Allah marifatullah ke dalam hati kami. Anugerahkan cahaya mengenal-Mu, marifatullah ke dalam hati kami ya Allah. Mohon tolong ya Allah, anugerahkan ya Allah, berikan cahaya marifatullah ke dalam hati kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Penata, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, tolong ya Allah, angkat penyakitnya ya Rabb. Beri kesembuhan kepadanya ya Rabb. Beri kesabaran kepadanya ya Rabb. Bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang mendapat musibah, ada yang mendapat kesulitan hidup, tolong ya Allah, permudah ya Rabb. Permudah ya Allah. Tolong ya Allah, permudah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum dapat hikmah yang ketujuh, silakan ke depan. Di sini ada, saya ada yang lain. Iya.